رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والصالحين. فاتحة. ختم الله تعالى ويفتح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الأهلاف واليقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين ووالدين الحاضرين والمشايخين أجمعين أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويسر عن الجميع في الدين والدين والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah takarrama alaina bikum bi ni'amihi la tuhsa. As'aluhu tabarakallahu ta'ala ayasrifa anna kulli ghammah wa ayyahfadana min kulli nigmah. Wa usalli wa usallim ala hadhihi an-nabiyil ummah sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin wa sahibil mu'jizati wal hujjatil qati'ah wal barahin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fali rabbi kullu hamdin jalla ayyahsurahul 'ad idhabana bil wujudil mustafa hadi Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi amma ba'd. Pertama dan paling utama marilah kita haturkan dasar puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di dalam majlis duduknya kita bersama-sama, insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, dan dimudahkan di dalam pemahaman agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, kemarin pembahasan yunbashul mayyit, boleh digali pemakaman yang sudah dikubur atau yang dimakamkan. Ini ada beberapa macam yang diperbolehkan. Kemarin diantaranya adalah ketika mayit tersebut dikebumikan, dimakam atau ditanam, kebetulan kain kafannya adalah dari sesuatu yang haram. Jadi sesuatu yang haram ini dia memberikan dampak efek yang ada di dalam kuburan. Ini kenapa kafan itu kan cuma nempel ya, ke jasadnya kita. Kafan itu cuma nempel ke jasad atau tubuhnya kita. Dia tidak menjadi darah daging. Ini masalahnya. Kalau kafannya diambil dari sesuatu yang haram atau sesuatu yang syubhat. Kalau pembahasan tentang haram dan syubhat ini sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Innal haram bayyinun wa inna halalun bayyinun wa innal haramu bayyinun. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu terang, jelas. Dan haram itu jelas. Kira-kira di majelis ini kalau sesuatu yang haram kita sudah tahu enggak? Sudah tahu kan? Sesuatu yang halal sudah tahu. Itulah pentingnya duduk di majelis ilmu.
Nabi menjelaskan antara halal dan haram itu jelas, nampak terang menderang. Akan tetapi di antara keduanya umurun mustabihat. Di antara keduanya ada perkara yang meragukan. Ini halal apa haram ya? Halal apa haram? Tak kira-kira dijadikan apa nih? Kalau misalnya ada kita tahu nih halal haram, halal haram. Itu jadikan apa ini? Jadikan halal. Al aslu syai' al ibahah. Asal segala sesuatu itu adalah mubah. Kecuali ada sebagian orang yang menjadikan sesuatu yang syubhat menjadi mendekatkan sesuatu yang halal. Contoh, datang ke rumah sohibnya misalnya, ada pohon, ada buah-buahan misalnya. Nah ini kayaknya si fulan ini kalau dia ambil nih buah ini halal nih kayaknya. Nggak kira-kira halal nggak? Tetap haram. Bukan syubhat ini. Tetap haram. Atau ngelihat kalau zaman dulu tuh kan musim apa? Keladi itu, kembang dan sejenisnya, ngelihat wah ini oke, bawa balik tanam misalnya. Apa hukumnya? Haram. Nah, ada sesuatu perkara di antara halal dan haram itu ada namanya syubhat. Maka orang-orang soleh ya dulu, wallahu alam masih ada atau enggak sekarang ini ya, saking menjaga sesuatu jangan melakukan sesuatu yang syubhat, dia tidak mau berteduh di bawah naungan atau atap yang dibangun oleh kerajaan, yang dibangun oleh pemerintah. Dan kira-kira kalau untuk zaman sekarang kita jalan di aspal itu, yang bangun siapa? Tapi duit rakyat. Berarti syubhat atau halal? Halal. Karena duit pajak ya. Kira-kira pajak itu ikhlas tak kita bayar? Yang tak bayar pajak mungkin ikhlas. Kalau yang bayar kayak paksaan ya, terpaksa. Kalau ndak mau ngeluarkan pajak, ya kerjaannya dipersulit, ya usahanya dipersulit, ya kalau dia punya bangunan dan yang lainnya dipersulit. Itu masalahnya. Bagaimana? Itu syubhat atau kira-kira? Ya sudah kita karena yang mengeluarkan insya Allah mudah-mudahan halal. Amin. Jadi kalau yang kita jalan itu insya Allah halal. Ini saking mereka ihtiyat menjaga daripada tidak berteduh di bawah naungan yang dibangun oleh pejabat ataupun kerajaan ataupun pemerintah. Ya kalau kita ngomong anak tidak mau urusan sama pemerintah misalnya. Ya jalan itu yang ngurus pemerintah, jembatan yang kita lewat semuanya. Ya. Nah, bagaimana? Kecuali kalau kita bisa terbang, ya, terbang. Masya Allah. Nah, insya Allah maka Al Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asyatiri, kakaknya Habib Salim, bila mengatakan untuk di zaman sekarang ini kita hindari sesuatu yang murni memang itu haram. Kalau yang syubhat itu sudah bercampur, tidak tahu yang mana halal, yang mana syubhat, akhirnya bercampur. Kata Habib Hasan, ente jaga satu di antaranya adalah jangan makan sesuatu yang haram, murni haram. Kita tahu misalnya ada label ini, label makanan, ya dalamnya luarnya itu ada logo halal. Yang logonya dirobah wayang nih. Ya, halal lah misalnya tulis halal. Tapi dalamnya daging sapi campur daging babi. Ada yang bilang, "Beb, saya enggak makan babi, Beb, cuman ngirup kuahnya, Beb." Nah, kira-kira halal apa haram itu? Haram. Sama kayak
contoh kita makan kodok. Boleh makan kodok? Kenapa tidak boleh? Karena kodok itu dia beradanya dua alam. Kepiting, kepiting rajungan itu di laut. Kepiting bakau, dua alam ya. Di air tawar hidup, di air laut dia hidup. Di atas tanah juga dia hidup. Itu yang biasa dimakan orang Chinese itu. Yang diikat, yang besar tuh, yang warna merah, ada cepitnya itu beda. Kalau rajungan dia agak kecil. Ada juga yang lebih besar itu apa namanya? Yang di lautan itu? Alaska. Nah, itu harganya hampir jutaan. Itu dia dari laut, halal. Nah, kecuali kalau kepiting yang memang dari bakau. Ya, dari pohon bakau itu kalau dia dua alam, ini hukumnya apa? Makruh atau halal? Atau haram? Hukumnya haram. Sama seperti orang makan kodok. Dia bilang, enggak Beb, ini kodok hijau nih. Kodok hijau boleh dimakan, kata dia. Untuk apa? Untuk obat. Emang tidak ada obat lain selain kodok? Takutnya kayak apa? Pas tidur dia melompat-lompat dia. Kepiting itu hobi nyepit. Awas, ya, hobi nyepit. Kaki ujung-ujung kalau kita sering makan kepiting itu nyepit kawan biasanya. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Jadi intinya jangan sesuatu tersentuh dari jasadnya kita, apalagi jangan sampai sesuatu tersebut masuk ke dalam mulutnya kita, masuk ke dalam lambungnya kita, menjadi darah daging. Na'udzubillah min dzalik. Ini dijaga. Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri beliau mengatakan, kalau untuk zaman sekarang ya, jaga jangan makan sesuatu yang haram murni. Sama seperti apa? Makan riba. Riba itu hukumnya apa? Haram. Maka kalangan-kalangan orang-orang yang tidak senang dengan Islam, maka dikemaslah riba itu menjadi sesuatu yang indah. Dikemas menjadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang boleh. Akan tetapi di dalamnya ada ada neraka di dalamnya. Zaman dulu di robah apa riba itu, mungkin orang kan kalau ngomong dengar riba itu wah bahaya nih. Ya, akilur riba, orang makan riba. Ya. Itu ada ancamannya dalam Al-Qur'an. Dikemaslah dengan bunga. Karena orang kita Indonesia suka orang Indonesia atau orang lain juga? Sama. Semua manusia itu identiknya suka dengan bunga, apalagi kembang atau bunga yang wangi. Jadi dikemaslah riba tadi menjadi bunga. Oh ini tidak apa-apa ini bunga kata dia. Ya, tidak riba itu beda, bunga beda kata dia. Jadi apa bedanya? Nah, sama. Ya, bunga mau bunga ataupun mau riba. Apalagi bahasa selain itu untuk zaman sekarang? Hadiah. Pak, ini enggak, ini bonus kata dia. Karena dia bonus, Pak. Karena Bapak sudah invest di sini, Pak. Sekian tahun kita sudah kenal bahwasanya peningkatan ini kata dia kayak itu. Ah, ini ada ya, kalau bagi hasil juga kayaknya enggak. Kalau bagi hasil, karena kenapa? Bagi hasil itu keuntungan itu sama-sama. Kita nabung nih misalnya 200 juta. Kita nabung 200 juta untuk bagi hasil, kira-kira kalau bangkrut mau enggak kita? Enggak kan? Begitu juga pihak bank. Pihak bank enggak mau bangkrut. Ya, sama-sama tidak mau dirugikan. Nah, jadi ini bukan bagi hasil namanya. Nah, tetap hukumnya Bang, hukumnya ala kulli hal. Ya, hukumnya nanti masalahnya perbankan nanti. Masalah hukumnya tetap hukumnya riba. Nah, sama seperti zaman sekarang,
labelnya halal, bank syariah. Tapi muamalah di dalamnya ada sebagian muamalahnya sesuai dengan kitab fikih konvensional itu tetap dimasukkan di situ. Tetapi muamalahnya kebanyakan, nah, itu hubungannya tentang dengan riba. Masya Allah. Bangun ya. Dipicit kaki. Allah. Bisa diangkat ke sana Vicky dalamnya. Iya. Ya, takutnya mau ilmunya ngeresap ke situ, yang lainnya tidak dapat. Tapi keutamaan ini ya, orang hadir majelis ilmu itu Masya Allah. Ahibba al-kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sesuatu tersebut masuk ke dalam rongga-rongga mulut kita ataupun ke dalam lambung kita. Wabil khusus yang kita jaga adalah anak, keturunan, istri, kerabat kita. Jangan sampai masuk sesuatu yang haram. Bagaimana doa kita mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi masyrabuhu haram wa ma'kuluhu haram. Makanan dan minumannya sesuatu yang haram. Tidak diijabah, tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau doa sampai berapa tahun pun tidak bakal. Tapi ada yang bilang, "Beb, kawan anak itu gawenya riba, Beb. Gawenya maling. Gawenya main togel. Gawenya main judi. Tapi kalau dia doa mustajab." Nah, itu namanya istidraj. Hati-hati, itu tipuan syaitan. Ada juga yang bilang, "Beb, ada sohib anak itu sholat kadang-kadang kata dia. Kadang-kadang pengen sholat, kadang-kadang tidak. Tapi lebih banyaknya tidak sholat. Tapi duitnya itu lancar terus." Nah, itu hati-hati. Itu istidraj. Nah, kebanyakan itu kalangan masyarakat kita seperti itu. Kalau taat dinilai dunia itu dinilai dikirain dia akhirat itu seperti dunia. Ya, kalau ndak ibadah, ndak sholat, ndak taat, lancar beh. Memang betul. Allah kasih sifat Rahman dan Rahimnya Allah di dunia, tetapi kaget di akhirat ya, dia adalah orang-orang yang muflis, orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak beruntung. Ini naudzubillah min dzalik. Nah, maka Nabi SAW pernah menyebutkan Allahumma syurna fi zumratul apa? Zumrah apa? Fuqara atau masakin? Zumratul fuqara atau masakin? Iya, fuqara, ya. Maka Nabi SAW, ya Allah bangkitkanlah aku bersama orang-orang fakir, zumratul masakin, kan fakir. Kalau fakir ini dia tidak ada mal wala kasab. Kalau miskin ada pekerjaan tetapi kurang mencukupi biaya kehidupannya. Maka Nabi berdoa minta dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Masya Allah. Kalau bahasa kita itu gali lubang tutup lubang. Pergi ke warung utang dulu, pakai bulan depan bayar. Kontrak rumah ya bulan depan belum bisa bayar atau tahun depan belum bisa bayar, ya nunggu berapa minggu berapa bulan baru bayar. Habis bayar besok ngutang lagi. Bayar ngutang lagi. Masya Allah, mudah-mudahan ya diberikan keberkahan. Karena kenapa? Kemungkinan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada seorang hamba, maka dialah
lalai. Kita hadir majelis ilmu ini, yang datang itu kayunya enggak kira-kira? Hah? Enggak. Ada yang punya kebun sampai 500 hektar? Enggak ada kan? Nah, itu mungkin sudah sibuk tuh. Telepon-teleponan dan yang lain lah. Urusan ini, urusan itu. Nah, karena kenapa? Syaghalatna ahluna wa amwaluna. Karena kenapa? Karena kebanyakan disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, yang menyibukkan kita adalah keluarga kita dan harta kita. Jadi tergantung kita yang memanagenya, kita yang menyusunnya. Mau kita apakan ini anak? Kita pengen anak kita misalnya mau jadi dokter misalnya, ya kita arahkan jadi dokter. Mau jadi pengusaha, arahkan jadi pengusaha. Mau jadi ustadz, arahkan jadi ustadz. Yang penting intinya mau bekerja urusan dunia, tetapi tetap dia di bawah naungan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kain kafan tersebut yang sudah dipasang di jasadnya si mayit, kebetulan sudah dikubur, ingat anaknya. Nanya sama dulur yang sikoknya, bang, kafan tadi dapat di mana dapatnya? Tuh, ngembat di toko tuh naga tadi. Ngambil di toko. Tahu dah orangnya? Dah. Ya, orangnya tidak tahu. Orangnya tidak tahu. Ya sudah, kalau kita tahu datangin toko tadi. Kecuali kalau toko yang punya tadi bilang, saya ndak ikhlas, tidak halal. Mudah-mudahan mayit yang dikubur tadi kena azab, kata dia. Misalnya. Kira-kira kita selaku anak kayak mana nih? Ya, kita rayu dulu tukang tokonya. Ya Pak, maaf Pak, yang mencuri itu adik kakak saya. Karena mendesak ini, saya minta tolonglah berapalah harganya. Saya kasihlah harganya 2 kali lipat Pak. Ini hadiah juga nih. Kasih. Kata orang, sudah saya halalkan. Tapi yang jadi masalahnya kalau yang punya itu tidak menghalalkan, susah. Saya tidak halal seumur hidup biarpun kamu bayar 1 triliun, kata dia. Tidak bongkar, ya lepasin kain kafannya. Kotor nih kain kafan kan? Nah, kain kafan kotor. Kira-kira mau enggak? Dia ngambil, tidak mau. Karena kenapa? Karena kita yang anak mungkin salah bicara dengan orang tadi. Kalau ngomong secara kekeluargaan, duduk ngomong baik-baik, insya Allah dihalalin sama dia. Tidak ganti dah. Apalagi urusannya dengan kain kafan. Ahibul kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga sebagian sunnahnya kemarin disebutkan adalah kain kafan itu ketika dia dari pasar dicuci. Ada yang bertanya, ketika dicuci pakai sabun atau tidak? Kira-kira pakai sabun enggak? Nah, dicuci pakai air biasa, direndam. Nah, direndam, dikucek, setelah itu dijemur. Ketika kering dilipat, baru dimasukkan dalam plastik, ditutup rapat-rapat. Ya biasa kalau tidak ditutup pakai plastik, kuning warnanya. Nah, ditutup rapat-rapat. Ada yang bilang juga karena dicuci itu supaya dijemur, kan karena sengatan matahari itu jadi kuning. Jadi ketika dikafan, masuk ke dalam liang lahatnya, dalam kuburan, ketika ditanya sama malaikat, orang tadi bilang, ini tidak tahu nih, kain kafan ini sudah lama, warna kuning. Hah? Tak kira-kira berani tak? Fa innahu khalqun min khalqillahi ta'ala. Sesungguhnya 2 malaikat ini adalah makhluk daripada makhluknya Allah. Kita makhluk Allah bukan? Makhluk. Tapi dia makhluk yang tidak pernah bermasalah kepada Allah. Tapi kita yang banyak masalah. Nah, yang masalah kita inilah yang bakal
menjadikan kita takut. Kalau seandainya tidak ada masalah, aman-aman baik kita. Iya kan? Nah, karena dosa kita inilah yang bakal menyebabkan kita takut. Ya. Masalahnya di situ baik. Apa yang kita makan, apa yang kita ambil, amal keseharian kita, tangan kita gunakan untuk apa, kaki kita, mata kita, pendengaran kita, mulutnya kita, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, kelancaran. Mudah-mudahan kita tidak ditanya di dalam kuburan kita. Amin ya rabbal alamin. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada catatan. Ini catatan. Qala Umar radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidina Umar, semoga Allah meridhoinya, as-shadaqatu ba'da dafan. Apa hukumnya ketika kita menguburi mayit atau jenazah mengeluarkan sedekah? Atau sedekah itu biasa kalau sholat jenazah, habis sholat jenazah Allahu Akbar, kita sholat, setelah salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa, setelah doa isyhadu, saksikanlah ini mayit min ahlil khair. Lalu ada sebagian keluarga bawa amplop, ya kan, dikantonginnya. Untuk apa? Ada yang bilang inti untuk sholat ada untuk sholat hadiah. Ada sumbernya. Sholat hadiah diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk kita melakukan sholat hadiah. Tetapi intinya apa yang diberikan setelah sholat jenazah itu adalah sedekah dari keluarganya untuk si mayit. Ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Tapi tidak harus pakai amplop dah. Ya, sedekah basing, ada kotak wakaf masjid dimasukkan, atau misalnya imam yang nyolatin dikasih, atau yang baca doanya dikasih, atau yang gali kuburan misalnya, di luar biaya dia gali, kita kasih berbentuk kayak nasi bungkus atau minuman. Nah, itu sedekah. Semampunya kita. Kalau tidak mampu, sedekahnya bang, senyum be, senyum. Iya kan? Tabassam fi wajhikal muslim, itu ketika kita tabassam, ya, senyum di wajah orang muslim, itu sedekah. Sedekah, itu senyum. Nah, itu sedekah. Jangan kayak depan orang merengut-rengut dia. Misalnya kalau yang tukang gali tadi bilang, warga ini udah ada senyum, merengut deh. Kalau tahu tidak mau aku gali. Ya, balik dia. Nah, itu Sayyidina Umar mengatakan as-sadaqah ba'da dafan thawabuha naf'u ila thalathati ayyam. Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya sedekah ketika si mayit sudah dikubur atau selesai sholat, itu manfaat pahalanya sampai berapa hari? 3 hari. Masya Allah. Cuman sedekah nih. Karena si mayit itu sudah wafat, bisa tidak sedekah lagi kira-kira? Tidak. Mumpung sekarang ini, ya, mumpung masih hidup. Nah, kalau sudah wafat disedekahin inti. Ya. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Was-sadaqatu yaumats tsalits thawabuha ila 7 ayyam. Adapun sedekah hari yang ketiga. Taruh hari pertama seperti kita baca tahlil. Baca tahlil biasanya hari pertama dikasih air putih atau susu atau kue atau kopi atau syahid. Itu termasuk sedekah. Diniatkan pahalanya untuk si mayit. Karena kenapa? Yang hadir itu baca pakai apa? Pakai mulut kan? Iya. Kalau mulutnya aus pasti minum. Minuman itulah yang menjadi sedekah buat si mayit. Nah, begitu juga ketika minuman sedekah yang dikasih itu
mendapat pahala, bacaan tersebut juga yang dihadiahkan mendapat pahala. Nah, sampai berapa? Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Ini pahalanya. Apalagi diteruskan dengan bacaan-bacaan yang thayyibah. Ya, seperti bacaan Al-Qur'an. Atau bacaan tasbih. Atau bacaan tahlil. Atau bacaan tahmid. Apalagi bacaannya jusan. Ya, khotaman. Wah, lebih Masya Allah lagi. Khotaman. Nah, maka wasiat, kalau kita sudah tua, ditulis dalam wasiat itu, nak, kalau bapak meninggal, bacakan Al-Quran khotaman dari hari pertama sampai setahun. Kira-kira. Nggak, kalau setahun itu banyak nih. Sehari, 2 hari, 3 hari, 7, 40, sampai 100. Itu khataman. Ya, setiap orang khatam. Ya. Kali baca khatam. Kalau misalnya yang hadirnya misalnya contoh 500 orang. Berapa khatam? Kira-kira kurang lebih kali 30 ya. 50 atau 40-an. Nah, sekali duduk. Malam kedua dan juga malam ketiga. Karena kenapa? Karena azabul kubur, azabul gabar itu, siksaan di dalam kubur itu yang lebih asyad, yang lebih dahsyat itu adalah malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Sebaliknya daripada malam kemanten. Kalau malam kemanten itu malam bahagia, malam pertama, kedua, ketiga. Ya, kalau ketika kita dalam kuburan, itu yang malam paling dahsyat adalah malam pertama, malam kedua, ketiga. Di mana? Di tempat di bawah kota yang sempit. Tidak ada udara, banyak hewan di bawah itu. Nah, itu mulai itu. Ya, kita ditanya di dalam kuburan kita. Masya Allah. Kira-kira sekarang ini ada yang mau mati tidak? Ada yang mau meninggal? Tidak. Nah, banyaklah melakukan amal kebaikan, amal-amal soleh. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan as-shadaqatu yaumats tsalits. Adapun sedekah hari malam ketiga, hari ketiga. Thawabuha ila sab'ah ayyam. Pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang wafat itu sampai 7 hari. Panjang, lumayan panjang itu pahalanya. Wa sadaqatu yaumus sabi, adapun sedekah hari ke-7, thawabuha, pahalanya ila arba'ina yauman. Berarti pahala hari ke-7 kita baca tahlil, kita baca Al-Qur'an, kita baca khataman Al-Qur'an tersebut, itu pahalanya sampai 40 hari. Sehari untuk 3 untuk 7 untuk 40 pahalanya. Ini pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal arba'in ilal mi'ah. Ketika sampai ke 40 hari kita baca Yasin, baca Al-Qur'an, baca tahlil, maka pahalanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke hari yang 100. Saya diumumkan lagi. Hadirin wal hadirat, pada malam hari ini adalah malam ke-40. Insyaallah kami tidak mengundang pakai lembaran kertas, akan tetapi langsung mengundang untuk 100 harinya, tanggal sekian, bulan sekian, harinya, hari sekian disebutin. Datanglah orang tadi. Nah, ketika datang ke 100 harinya, maka pahala ketika kita menyediakan sedekah, di antaranya makanan, minuman, dan yang lainnya, maka pahalanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mayit yang wafat itu sampai 1 tahun. Masya Allah.
sampai nanti setahun depan lagi ada haulnya lagi. Ya, setahun lagi. Datang lagi setahun lagi. Itu pahalanya terus ngalir. Ya, pahalanya terus ngalir. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan di dalam kitab Matali' ad-Da'aga fi Tahrir al-Jawami ila akhirih. Nah, itu sumber diambil hari pertama, hari ketiga, hari kedua, ketiga, ketujuh, 40 sampai 100 sampai haul. Apakah diajarkan Nabi? Apakah diajarkan Nabi? Ya, semua ada sebagian ya yang diajarkan Nabi, ada yang tidak. Kalau ada untuk tahlilan ini memang tidak diajarkan langsung oleh Nabi SAW, tetapi diambil dari Al-Quran, diambil dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kita tanya, orang baca tahlil yang pertama apa? Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah, ya kan? Wa ilal arwah fulan bin fulan atau fulanah binti fulanah al-Fatihah. Yang pertama dibaca al-Fatihah. Yang kedua baca surah al-Ikhlas tiga kali, al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Ini Al-Quran bukan? Al-Quran. Setelah itu al-Fatihah lagi, baca Alif Lam Al-Baqarah, awal Al-Baqarah. Al-Quran bukan? Al-Quran. Setelah itu akhir Al-Baqarah. Al-Quran. Setelah itu salawat sama Nabi SAW. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika. Itu salawat sama Nabi SAW. Setelah itu afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kira-kira ada tak bahasa yang aneh-aneh di tahlilan itu? Tidak ada kan? Nah, kalau misalnya ada yang aneh-aneh, yang pertama kali yang menyangkalnya Habib yang pertama kali. Karena di dalamnya Al-Quran, dalamnya tahlil, ada surah Al-Fatihahnya, Al-Ikhlas, wal mau'izatin, baca Yasin, baca Tabarok, atau khataman Al-Quran. Nah, itu tidak melainkan diantaranya adalah itu perintah Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat langsung perintah nas dari Nabi itu sangat sulit. Contoh seperti Al-Quran. Al-Quran di zaman Nabi sudah dibukukan enggak? Belum kan? Sudah disusun surah-surahnya? Belum. Ada titik? Ada harokat, ada tasdid? Tidak ada. Jadi kalau kita bilang ini bid'ah, haram, kayak mana repot? Kan tidak ada di zaman Nabi kan? Inti tidak usah pegang ini, mushaf ini tidak usah, inti bid'ah, inti pegang pelpa korma be. Bawa pelpa korma, baca Al-Quran. Nah ini yang kacau. Nah jadi kita memahami syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, ya, kita melalui daripada perantara ulama-ulama aslafun salih, ya. Dan begitu juga ada yang mengatakan bagaimana hukumnya pahala yang disampaikan tersebut dari bacaan Al-Quran, apakah sampai atau tidak. Ada yang bilang Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, tetapi Ibnu Taimiyah mengatakan sampai. Ibnu Taimiyah itu yang dipakai sama orang-orang yang ahlu membid'ahkan itu. Sampai. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan sampai. Tapi kalau kita jawab gampang. Kalau tidak sampai, ya sampai sekarang pasti dibalikkan. Ya buktinya tidak balik-balik kan? Kita baca itu. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya apa yang kita baca, ya, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita baca daripada tahlil,
tahmid atau takbir ini sampai kepada si mayit. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Beliau meriwayatkan dari Sayyidina Jabir. Dari Sayyidina Jabir itu biasa kalau kita baca sintud durur, qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya' nuran nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Ini Sayyidina Jabir bercerita, ketika kami kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yauman ala Sa'd bin Mu'adz, dan kami berjalan kebetulan selesai menyolati daripada Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Setelah nyolatin dibawa ke pemakaman. Hina tufi, ketika beliau wafat. Falamma sallallahu alaihi wasallam sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawilan fasabbahna. Lalu Sayyidina Jabir mengatakan, kami ketika selesai menyolatkan Sayyidina Mu'adz itu dan kami duduk di pemakamannya, mendengar Nabi SAW sedang tasbih. Dan kami ngikut ya bersama Nabi SAW. Wa kabbarna, dan Nabi takbir, dan kami juga mengikuti takbirnya Nabi SAW. Lalu bertanya, sahabat tersebut bertanya, ya Rasulullah, limadha yukabbir wa yuhallil wa yusabbih? Ya Rasulullah, kenapa engkau bertakbir, bertasbih dan bertahlil? Dijawab oleh Nabi SAW, ketika aku duduk di makamnya Sa'ad bin Mu'adz ini, kata Nabi SAW, lempengan kuburan itu, dinding kuburan itu mau menyempit, mau menghimpit Sayyidina Sa'ad. Lalu aku bertasbih, bertakbir dan bertahlil, kata Nabi SAW. Ketika Nabi bertasbih, bertakbir, bertahlil tersebut, maka kuburan yang mau menyempit tadi itu menjadi merenggang dia. Berarti manfaat faedahnya. Jangankan tasbihnya manusia, ya, tasbihnya daun yang kita bawa, ya, daun kembang pandan, biasa pandan yang dipotong-potong itu, yang kita letakkan di atas kuburan, selagi dia masih yabis, masih basah, maka dia memberikan manfaat tasbihnya untuk penduduk yang ada di dalam kuburan. Bagaimana kita manusia yang bertasbih, bertakbir dan tahlilnya kita? La ilaha illallah, la ilaha illallah, dihadiahkan kepada si mayit. Maka dia akan memberikan manfaat. Kembang kira-kira kalau sudah agak layu kita buang, tidak manfaat kan? Tapi kalau ditaruh di atas kuburan memberikan manfaat. Ya, manfaatnya sangat besar. Lalu ketika Sayyidina Jabir mengatakan, ya Rasulullah, oh ini manfaatnya. Lalu Sayyidina Jabir mengatakan, hatta farrajallahu azza wajal, sehingga Allah Subhanahu wa taala melapangkan segala siksa yang ada di dalam kuburan tersebut. Ini kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat bermanfaat. Dari sedekahnya kita, dari tasbihnya kita, dari tahlilnya kita, dari takbirnya kita. Dan begitu juga wabil khusus doa dari anak yang soleh ini. Ya, doa dari anak yang soleh. Paling sedikit kita selaku anak majelis, kalau bisa dikit baca doa. Ya, doa habis sholat, ba'da sholat, atau doa tahlil lah.
Ketika kita misalnya ada keluarga yang wafat, meninggal, paling dikit kita bisa baca tahlil. Biarpun misalnya tidak hafal, bawa kitabnya. Ya, bawa kitab tahlilnya kita baca. Nah, ini manfaatnya sangat besar. Wabil khusus bagi anak yang soleh yang mendoakan untuk kedua orang tuanya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk menghafal daripada doa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin pembahasan yang seorang perempuan yang di batin di perutnya ada bayi. Ya, di perutnya ada bayi, apakah boleh disesar, dibelah atau tidak? Di sini disebutkan in amkana baqa'u hayatihi. Kalau seandainya bayi yang ada di dalam rahim, ada dalam kandungan seorang perempuan yang wafat tersebut, dia hidup. Kira-kira kalau hidup, maka ba'da syakki batni ummih. Kapan diketahui anak tadi hidup ataupun dia sudah mati? Tapi biasanya kalau anak dalam kandungan ibu, kalau ibunya mati, biasanya anaknya ikut mati. Biasanya. Biasanya. Tapi ala kulli hal, ini memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bayinya hidup di dalam rahim ibu. Apa hukumnya? Panggil misalnya ada qabilah. Kalau zaman dulu qabilah itu apa? Dukun beranak. Ya, qabilah itu dukun beranak. Da, orang yang bantu persalinan lah bahasanya, atau bidan misalnya. Ya, perawat. Kalau zaman dulu kan dukun beranak. Nah, dipegang misalnya. Maka ketika dia wafat tadi dia pegang, hidup atau enggak. Itu biasanya di sini ya dipegang. Apa ini namanya? Bukan sini lah. Ini nah. Ini ada tulang, antara tulang ini ada keroak tengah sini. Ini nah di atas nih. Di bawah zakun. Nah, ini ada lubang nih kan. Itu kalau dia tek berarti hidup. Apa namanya? Nadi di sini. Nadi di tangan. Kalau di sini ulat leher. Ini zakun. Di sini nah, ini ada lubang. Ini kalau dipegang nih berarti tanda-tandanya hidup. Siapa ibunya yang hidup? Ya. Allah alam. Ya. Insyaallah mudah-mudahan misalnya ada perempuan yang wafat di dalam rahimnya ada kandungan, kalau dimungkinkan hidup, maka hukumnya wajib untuk dibongkar. Wajib untuk digali. Misal contoh ketika sudah disolatin, dimakamin, lalu dibilang, kan ada kandungan enggak dalam rahimnya? Ada. Sudah dicek atau belum? Belum. Berapa bulan? 7 bulan masuk 8 bulan. Sudah bongkar. Bongkar, ya. Di sesar diangkat. Sekarang kan bisa dimasukkan kemana? Inkubator ya. Masuk. Kalau misalnya ada kemungkinan dia masih hidup. Apa hukumnya di sini? Bi an yakuna lahu sittata ashhur. Apabila bayi yang ada di dalam rahim dalam kandungan tersebut umurnya 6 bulan atau aksar atau lebih dari 6 bulan. Wajaba syakku, maka hukumnya wajib disesar. Ini hukumnya wajib. Wa illa, kalau kurang daripada 6 bulan ke bawah, turikatul ummuh bila dafnin, maka ditinggalkanlah ibunya tanpa dikubur. Ila an yamut fatudfana, sehingga bayinya tadi melemah, meninggal baru dikubur. Nah, kalau untuk zaman sekarang gampang, si inkubator selesai. Nah, ada juga sebagian orang itu bukan dimasukkan pakai ini apa? Termostat itu. Untuk pemanas kan pemanas itu terus pemanas di dalam ruangan.
Masya Allah. Kalau dulu prakteknya di ayam, ya, di hewan. Kalau sekarang prakteknya di manusia. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini kalau ada yang ditanyakan, fadhil. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya, Bib, dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, ada perbuatan kita yang mungkin tidak bisa dihapuskan karena ada jejak rekam digital. Sementara orang yang mungkin pernah melakukan kemaksiatan tersebut telah bertobat, Bib. Tetapi jejak digitalnya sulit dihapuskan. Nah, apakah ada amalan yang apabila dia bertobat kemudian meninggal, meskipun jejak digitalnya masih ada, tetapi ketika di yaumil hisab tidak ditanya lagi? Tidak. Jejak digitalnya sama kayak malaikat berarti. Malaikat itu jejak yang kita lakukan itu sudah terpapar malahan. Ya, sudah terekam otomatis. Ya, Masya Allah. Bagaimana orang tersebut melakukan maksiat misalnya? Melakukan maksiat, misal contoh perempuan buka auratnya di media sosial. Sekian tahun akhirnya tobat, pakai cadar malahan. Sampai dia wafat, sampai dia mati. Tetapi rekaman-rekaman tersebut seperti nyanyi-nyanyian dulu. Nyanyian akhirnya dibuka terus. Ya, dibuka lagi. Apakah ngalir dosanya atau tidak? Kira-kira. Jariah ya namanya. Ya. Amal jariah tapi syar. Keburukan kita. Kira-kira diterima enggak? Kita mau ngapusnya misalnya di media tersebut kita harus bayar sekian-sekian. Hah? Ya, harus dimusnahkan. Ya, tidak bisa. Ya, sudah kita tetap taubat. Bagaimana caranya supaya ya aib kita tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya banyak-banyak kita baca doa. Allahumma astur aibi, Allahumma astur aibi. Kita minta doa kepada Allah, minta ditutup ya aibnya kita. Ya, aibnya kita minta ditutup ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya, taubatnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Assalamualaikum Habib, izin bertanya, Habib. Pertama-tama mungkin pertanyaan saya, mungkin apa pandangan Habib tentang sekarang ini kan ada kalau belanja itu sistemnya itu namanya pay later atau bayar nanti, Habib. Itu satu. Dan yang kedua, bagaimana hukumnya kalau misalkan pay letternya itu dalam bentuk kita beli pulsa, Habib. Pulsa kan nggak ada bentuknya atau kuota gitu mungkin itu. Bagaimana hukumnya? Ya apa? COD. Kalau COD itu bagaimana tuh? Langsung bayar. Ya? Kalau kita kembali ke bab muamalah jual beli, ainnya musyahadah.
barangnya harus dilihat. Kalau bentuk sekarang kayak pulsa itu kira-kira bisa dilihat. Tetapi konfirmasi barang yang kita beli sampai kan. Misalnya kita beli pulsa nih 100.000 mau beli paket. Nanti dimatikan itunya kan. Baru ada konfirmasi bahwasanya sekian GB, sekian giga dan yang lainnya masuk. Ya. Amat luas. Zaman sekarang ini sudah semua menyeluruh kayak itu, kayak mana? Atau di swalayan juga sama seperti itu sistemnya. Atau kita beli misalnya air minum yang pakai koin atau pakai kartu card atau pakai duit langsung. Ya, ketika uang ini dimasukkan tak keluar misalnya, karena sistemnya rusak misalnya, error. Nah, bagaimana itu? Tapi bisa dilaporkan ya. Itu ada laporan. Ada pengaduan misalnya, penipuan dan yang lainnya, itu bisa. Nah, yang penting ketika kita beli sesuatu itu intinya sumbernya. Nah, sumber dari mana kita belinya terpercaya atau tidak. Nah, itu termasuk ain musyahadah. Tapi ain musyahadah itu bisa kita lihat misalnya. Kita nyari di Shopee misalnya, mau beli gamis. Wah, ini bagus nih gamisnya. Sampai sudah bayar, sampai ke rumah dilihat, ya Allah, tipis kayak kain kapan gitu. Ini kalau basah warna putih pula, kalau basah nampak badan. Ya tembus. Yang salah siapa nih sebenarnya? Hah? Yang jual atau yang beli? Iya, syariat nyuruh ente beli sesuatu yang nampak baik, yang nyata itu ente beli, yang tidak nyata jangan. Sama kayak ente beli apa? Beli tuyul sama beli jin. Kira-kira nampak? Enggak kan? Masya Allah. Sudah ada pilihan. Jadi kalau misal sistemnya terpercaya, ya bisa dia bertanggung jawab, ala kulihat. Mubah hukum, perbolehkan. Ada yang ditanyakan lagi? Tapi pakai ijab kabul. Hah? Tidak ada kan? Ya, kalau melihat dari ini fikih klasiknya tidak sah. Hah? Ya, karena ijab kabulnya tidak ada. Insyaallah mudah-mudahan ya, minggu depan kita masuk pembahasan tentang zakat. Ya. Sebelum zakat ada bab isti'anah. Isti'anah ini minta bantuan atau pertolongan ketika melakukan suatu ibadah. Di antaranya seperti wudhu. Ya, minta tolong. Boleh atau tidak. Ini ada hukum. Setelah itu masuk bab zakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنت القبول والإقبال والصلاح كل حال الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويبارك لنا ولكم في كل حال وفي الأهل والمال والإيال ويغفر لوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتولانا بولايته وأن يحفظنا من شر بريته وأن يحفظنا بتكسيرنا في حقه وفي حق النبي وفي حق أزواجنا وفي جميع المسلمين أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا كنا وإياكم من ذي معصية إلا إذ طاعة ومن حد وسجن كل حال مالك كل حد الدنيا كل حد مرضية ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويصحي أرضنا ويتم أعمارنا مع العلم والعافية ويسن سببنا وسن خاتمنا وبالخصوص إلى أرواح الحبيب حسين بن شيخ الجفري ثم الحبيب حسين محمد الجفري ثم الحبيب عبد الله بن محمد الجفري ثم إلى الحبيب الشيخ بن حسين الجفري ثم إلى محمد حتى بن حجي دمين ثم إلى روح موسى بن حجي حسن ثم عبد الفتاح بن أنبا ثم إلى روح سيد علوي بن حسن الجفري
ووصوله وكل منتسبين عليه أن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ونعم الجنة أن الله يجعل قبورهم روحا وريحان فرصة ورضوان والبشارة والأمان في رفع الجنان مع سيد ولد أدنان شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى لا تصي صحبي والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.